Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Selamat bertemu kembali dengan saya di kanal Terminal Budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air, pada kesempatan ini izinkan saya untuk membacakan kumpulan tulisan saya yang berkaitan dengan dunia pewayangan yang pernah dimuat di media cetak saat itu, dan saat ini saya abadikan di blog pribadi saya sawali.info. Selamat mendengarkan. Perhelatan agung yang berdarah-darah. Perhelatan upacara agung Raja Suya akhirnya benar-benar digelar setelah Jarasandha tewas secara tragis sebagai tumbal. Para pembesar negeri dari berbagai belahan dunia pewayangan tumpah ruah di Amarta. Di atas panggung kehormatan tampak beberapa tamu penting tengah mengikuti prosesi upacara dengan khidmat. Puncak acara agung adalah pemberian gelar Maharaja di Raja Sesembahan Agung kepada Yudhistira. Penguasa santun ini dinilai layak menerimanya setelah sukses membangun belantara hutan Kandawa Prasta yang angker dan wingit menjadi negara Amarta yang modern dan berwibawa. Sebelum upacara penganugerahan yang sakral itu digelar, ada satu acara yang tak kalah penting, yakni musyawarah besar alias mubes, untuk menentukan siapa yang layak menyandang predikat tertinggi sebagai tamu utama. Ternyata musyawarah berjalan alot. Penentuan figur yang tepat untuk menerima anugerah sebagai tamu utama berjalan panas dan syarat intrik. Aroma politik begitu menyengat, tak jarang ambisi pribadi pun mencuat ke permukaan. Di tengah situasi yang syarat intrik dan ambisi, Bisma yang selama ini cukup disegani mengusulkan bahwa Kresna lah yang layak untuk mendapatkan anugerah sebagai tamu utama. Usulan ini didukung sepenuhnya oleh Yudhistira. Oleh karena itu calon Maharaja Diraja ini segera meminta Nakula dan Sadewa untuk mempersiapkan upacara penganugerahan tamu utama kepada Kresna. Namun ketika persiapan tidak dimulai, Sisupala, penguasa dari negara Cedi, negeri Cedi, beringsut dari tempat duduknya. Lantas dengan wajah memerah menentang habis-habisan penganugerahan itu dengan suara lantang dan kasar. Tunggu dulu. Segenap anggota mubes yang mulia, saya perlu memperjelas siapa sesungguhnya Kresna yang diusulkan oleh putra Dewi Gangga yang selama ini kita hormati ini untuk menjadi tamu utama. Saya heran dan terkejut dengan usulan ini, apalagi tanpa argumentasi apapun. Para putra Pandu juga mengamininya. Sungguh, di luar dugaan saya kalau sosok yang selama ini saya hormati ternyata berpikiran sempit dan picik, kata Sisupolo dengan nada tinggi sambil berdiri. Para tamu undangan saling bertatapan sambil membelalakkan bola mata. Tolong dengarkan penjelasan saya, tuan-tuan yang mulia. Sesungguhnya orang yang diusulkan untuk menyandang gelar tamu utama tak lebih seorang pengecut yang berasal dari keluarga gendeng. Apakah rekam jejak sosok seperti ini pantas untuk mendapatkan gelar sebagai tamu utama? Apakah dia memang pantas untuk menerima anugerah itu? Lanjut Sisupala sambil menyapukan pandangan mata nanarnya kepada hadirin. Para tamu undangan saling berbisik, sebagian mengangguk-angguk mengiyakan pernyataan Sisupolo. Tentu saja Sisupolo kian bersemangat dan percaya diri. Hei Yudhistira, coba lihat dan perhatikan para tamu undangan yang hadir dalam upacara agung ini. Lihat, siapa mereka? Tidak malukah engkau kepada mereka yang jauh lebih terhormat dan pantas menerima anugerah tamu utama ketimbang Kresna? Engkau sama saja memperlakukan para tamu undangan yang berderajat mulia ini seperti gedibal jika harus menyaksikan anak Basudewa yang merupakan budak Raja Ugrasena ini sebagai tamu utama.
Engkau dan saudara-saudaramu para pendawa tidak akan pernah mendapatkan keuntungan apapun dari dia. Tegas Sisupala sambil menunjuk-nunjuk muka Kresna yang duduk berseberangan. Hei putra-putra Pandu, kalian belum berpengalaman dan tidak pernah terdidik dalam soal tata cara persidangan raja-raja terhormat. Bisma yang ternyata berjiwa lemah telah mempermainkan engkau. Kenapa engkau terlalu lancang memutuskan pemberian kehormatan utama tanpa bermusyawarah dulu dengan para raja yang masyhur dan terhormat? Kresna sama sekali tidak pantas menjadi penasihatmu. Selain cacat moral, dia juga punya rekam jejak yang buruk sepanjang hidupnya. Yang paling pantas sejatinya adalah Durna, guru besarmu. Dia juga hadir dalam persidangan ini. Dugaanmu salah besar kalau memusisikan Kresna sedemikian tinggi dalam soal upacara spiritual. Itu mustahil. Di sini juga masih ada guru besar Kerpa Aswatama, putra mahkota Duryudana. Juga karena buka matamu lebar-lebar Yudhistira. Kenapa justru engkau lebih memilih Kresna yang keturunan Gedibal, bukan pahlawan, belum berpengalaman dan pengecut? Itu sama saja engkau merendahkan derajat semua raja dan putra mahkota yang hadir di sini. Tahu? Wajah Sisupala kian memerah saga, tubuhnya mulai berkeringat, darahnya mendesir. Saya bukannya tidak setuju Yudhistira menggelar Maharaja Diraja, tapi melihat sikap dan cara berpikirnya yang picik saya jadi ragu. Apakah dia benar-benar berkarakter dan luhur budi pekertinya? Buktinya, ia dengan sengaja menelanjangi kehormatan kita semua sebagai tamu terhormat. Bahkan dia juga pernah berkongkal-lingkong secara licik dengan Kresna dan Bima untuk menghabisi nyawa Jarasandha. Menurut saya, Yudhistira tidak sehebat yang digembar-gemborkan orang. Bahkan sesungguhnya ia penguasa yang rendah budi pekertinya, sama dan sebangun dengan penasihatnya yang licik dan pengecut. Berondong Sisupala bagikan mitra liur. Suasana musyawarah makin memanas. Beberapa tamu undangan serempak berdiri memberikan dukungan kepada Sisupala. Tak lama kemudian bola mata Sisupala diarahkan kepada Kresna. Hai Kresna, alangkah pongah dan tidak tahu dirinya engkau ini. Mau menerima begitu saja gelar tamu utama yang sungguhnya sangat tidak pantas engkau sandang. Apa memang engkau sudah mabuk kekuasaan? Apa engkau tidak merasa bahwa upacara ini sungguhnya hanya untuk mempermalukan dirimu? Apakah engkau juga tidak mengerti bahwa pemberian gelar ini sungguhnya seperti telur busuk yang dilemparkan ke wajahmu? Sungguh tidak berbudi dan tak tahu diri. Jelas semakin terbukti bahwa Yudhistira, Bisma, dan Kresna benar-benar berderajat rendah dan berasal dari keluarga hina. Sisupala menyapukan wajahnya kepada segenap tamu undangan. Lantas dengan suara lantang mengajak mereka untuk memboikot upacara Rajasuya. Tidak sedikit tamu undangan yang melakukan aksi walk out dan meninggalkan arena mubes dengan wajah bersungut-sungut. Melihat gelagat yang kurang baik, Yudhistira segera menenangkan suasana dengan kata-kata yang santun dan bijak. Ia memohon agar segenap tamu undangan tetap duduk dan tenang kembali. Namun usahanya sia-sia. Mereka benar-benar telah kena hasutan Sisupala. Kresna yang sedari tadi sudah tak sanggup menahan fitnah, hinaan, dan cacian Sisupala, akhirnya benar-benar murka. Ia tak sanggup lagi menahan diri terhadap semua perkataan Sisupala di depan tamu-tamu terhormat. Ia segera berjingkat dari tempat duduknya, lantas dengan gerak cepat menghadang Sisupala dan para pengikutnya. Walhasil duel maut pun tak bisa dihindari. Kresna dan Sisupala beradu otot di depan para peserta mubes. Kedua tokoh ini mengerahkan segala kekuatan dan berbagai jurus agar bisa secepatnya melumpuhkan musuh. Namun agaknya keberuntungan belum berpihak kepada Sisupala. Ketika sedang lengah, Kresna berhasil menghunjamkan tinju dengan kekuatan penuh tepat di ulu hatinya. Tubuh Sisupala pun bergedam mencium tanah, mati. Suasana pun berubah kacau. Para pengikut Sisupala sama sekali tak sanggup menatap wajah Kresna yang tengah murka. Mereka mengurungkan niatnya untuk meninggalkan arena mubes. Seperti kena sihir, mereka bergegas kembali menuju arena musyawarah. Akhirnya, sesuai rencana upacara Rajasuya untuk menobatkan Yudhistira sebagai Maharaja Diraja benar-benar digelar. Meskipun demikian, para tamu undangan tak sanggup melupakan peristiwa tragis ini. Setidaknya ada dua sosok besar dan sangat berpengaruh dalam sejarah, yakni Jarasandha dan Sisupala, tewas sebagai tumbal. Tiba-tiba saja dada para tamu undangan diserbu tanda tanya yang tak pernah bisa terjawab.
Haruskah setiap kekuasaan mesti ditegakkan dengan cara kekerasan dan berdarah-darah? Tidak adakah cara lain yang lebih santun dan penuh kearifan untuk menggapai wibawa dan kekuasaan? Perhelatan agung yang berdarah-darah. Perhelatan upacara agung Raja Suya akhirnya benar-benar digelar setelah Jarasandha tewas secara tragis sebagai tumbal. Para pembesar negeri dari berbagai belahan dunia pewayangan tumpah ruah di Amarta. Di atas panggung kehormatan tampak beberapa tamu penting tengah mengikuti prosesi upacara dengan khidmat. Puncak acara agung adalah pemberian gelar Maharaja di Raja Sesembahan Agung kepada Yudhistira. Penguasa santun ini dinilai layak menerimanya setelah sukses membangun belantara hutan Kandawa Prasta yang angker dan wingit menjadi negara Amarta yang modern dan berwibawa. Sebelum upacara penganugerahan yang sakral itu digelar, ada satu acara yang tak kalah penting, yakni musyawarah besar alias mubes, untuk menentukan siapa yang layak menyandang predikat tertinggi sebagai tamu utama. Ternyata musyawarah berjalan alot. Penentuan figur yang tepat untuk menerima anugerah sebagai tamu utama berjalan panas dan syarat intrik. Aroma politik begitu menyengat, tak jarang ambisi pribadi pun mencuat ke permukaan. Di tengah situasi yang syarat intrik dan ambisi, Bisma yang selama ini cukup disegani mengusulkan bahwa Kresna lah yang layak untuk mendapatkan anugerah sebagai tamu utama. Usulan ini didukung sepenuhnya oleh Yudhistira. Oleh karena itu calon Maharaja Diraja ini segera meminta Nakula dan Sadewa untuk mempersiapkan upacara penganugerahan tamu utama kepada Kresna. Namun ketika persiapan tidak dimulai, Sisupala, penguasa dari negara Cedi, negara Cedi, beringsut dari tempat duduknya. Lantas dengan wajah memerah menentang habis-habisan penganugerahan itu dengan suara lantang dan kasar. Tunggu dulu. Segenap anggota mubes yang mulia, saya perlu memperjelas siapa sesungguhnya Kresna yang diusulkan oleh putra Dewi Gangga yang selama ini kita hormati ini untuk menjadi tamu utama. Saya heran dan terkejut dengan usulan ini, apalagi tanpa argumentasi apapun. Para putra Pandu juga mengamininya. Sungguh, di luar dugaan saya kalau sosok yang selama ini saya hormati ternyata berpikiran sempit dan picik, kata Sisupolo dengan nada tinggi sambil berdiri. Para tamu undangan saling bertatapan sambil membelalakkan bola mata. Tolong dengarkan penjelasan saya, tuan-tuan yang mulia. Sesungguhnya orang yang diusulkan untuk menyandang gelar tamu utama tak lebih seorang pengecut yang berasal dari keluarga gendeng. Apakah rekam jejak sosok seperti ini pantas untuk mendapatkan gelar sebagai tamu utama? Apakah dia memang pantas untuk menerima anugerah itu? Lanjut Sisupala sambil menyapukan pandangan mata nanarnya kepada hadirin. Para tamu undangan saling berbisik, sebagian mengangguk-angguk mengiyakan pernyataan Sisupolo. Tentu saja Sisupolo kian bersemangat dan percaya diri. Hei Yudhistira, coba lihat dan perhatikan para tamu undangan yang hadir dalam upacara agung ini. Lihat, siapa mereka? Tidak malukah engkau kepada mereka yang jauh lebih terhormat dan pantas menerima anugerah tamu utama ketimbang Kresna? Engkau sama saja memperlakukan para tamu undangan yang berderajat mulia ini seperti gedibal jika harus menyaksikan anak Basudewa yang merupakan budak Raja Ugrasena ini sebagai tamu utama. Engkau dan saudara-saudaramu para Pandawa tidak akan pernah mendapatkan keuntungan apapun dari dia. Tegas Sisupala sambil menunjuk-nunjuk muka Kresna yang duduk berseberangan. Hei putra-putra Pandu, kalian belum berpengalaman dan tidak pernah terdidik dalam soal tata cara persidangan raja-raja terhormat. Bisma yang ternyata berjiwa lemah telah mempermainkan engkau.
Kenapa engkau terlalu lancang memutuskan pemberian kehormatan utama tanpa bermusyawarah dulu dengan para raja yang masyhur dan terhormat? Kresna sama sekali tidak pantas menjadi penasihatmu. Selain cacat moral, dia juga punya rekam jejak yang buruk sepanjang hidupnya. Yang paling pantas sejatinya adalah Durna, guru besarmu. Dia juga hadir dalam persidangan ini. Dugaanmu salah besar kalau memusisikan Kresna sedemikian tinggi dalam soal upacara spiritual. Itu mustahil. Di sini juga masih ada guru besar Kerpa Aswatama, putra mahkota Duryudana. Juga karena buka matamu lebar-lebar, Yudhistira. Kenapa justru engkau lebih memilih Kresna yang keturunan Gedibal, bukan pahlawan, belum berpengalaman dan pengecut? Itu sama saja engkau merendahkan derajat semua raja dan putra mahkota yang hadir di sini. Tahu? Wajah Sisupala kian memerah saga, tubuhnya mulai berkeringat, darahnya mendesir. Saya bukannya tidak setuju Yudhistira menggelar Maharaja Diraja, tapi melihat sikap dan cara berpikirnya yang picik saya jadi ragu. Apakah dia benar-benar berkarakter dan luhur budi pekertinya? Buktinya, ia dengan sengaja menelanjangi kehormatan kita semua sebagai tamu terhormat. Bahkan dia juga pernah berkongkang-lingkong secara licik dengan Kresna dan Bima untuk menghabisi nyawa Jarasandha. Menurut saya, Yudhistira tidak sehebat yang digembar-gemborkan orang. Bahkan sesungguhnya ia penguasa yang rendah budi pekertinya, sama dan sebangun dengan penasihatnya yang licik dan pengecut. Berondong Sisupala bagikan mitra liur. Suasana musyawarah makin memanas. Beberapa tamu undangan serempak berdiri memberikan dukungan kepada Sisupala. Tak lama kemudian bola mata Sisupala diarahkan kepada Kresna. Hai Kresna, alangkah pongah dan tidak tahu dirinya engkau ini. Mau menerima begitu saja gelar tamu utama yang sungguhnya sangat tidak pantas engkau sandang. Apa memang engkau sudah mabuk kekuasaan? Apa engkau tidak merasa bahwa upacara ini sungguhnya hanya untuk mempermalukan dirimu? Apakah engkau juga tidak mengerti bahwa pemberian gelar ini sungguhnya seperti telur busuk yang dilemparkan ke wajahmu? Sungguh tidak berbudi dan tak tahu diri. Jelas semakin terbukti bahwa Yudhistira, Bisma, dan Kresna benar-benar berderajat rendah dan berasal dari keluarga hina. Sisupala menyapukan wajahnya kepada segenap tamu undangan. Lantas dengan suara lantang mengajak mereka untuk memboikot upacara Rajasuya. Tidak sedikit tamu undangan yang melakukan aksi walk out dan meninggalkan arena mubes dengan wajah bersungut-sungut. Melihat gelagat yang kurang baik, Yudhistira segera menenangkan suasana dengan kata-kata yang santun dan bijak. Ia memohon agar segenap tamu undangan tetap duduk dan tenang kembali. Namun usahanya sia-sia. Mereka benar-benar telah kena hasutan Sisupala. Kresna yang sedari tadi sudah tak sanggup menahan fitnah, hinaan, dan cacian Sisupala, akhirnya benar-benar murka. Ia tak sanggup lagi menahan diri terhadap semua perkataan Sisupala di depan tamu-tamu terhormat. Ia segera berjingkat dari tempat duduknya, lantas dengan gerak cepat menghadang Sisupala dan para pengikutnya. Walhasil duel maut pun tak bisa dihindari. Kresna dan Sisupala beradu otot di depan para peserta mubes. Kedua tokoh ini mengerahkan segala kekuatan dan berbagai jurus agar bisa secepatnya melumpuhkan musuh. Namun agaknya keberuntungan belum berpihak kepada Sisupala. Ketika sedang lengah, Kresna berhasil menghunjamkan tinju dengan kekuatan penuh tepat di ulu hatinya. Tubuh Sisupala pun bergedam mencium tanah, mati. Suasana pun berubah kacau. Para pengikut Sisupala sama sekali tak sanggup menatap wajah Kresna yang tengah murka. Mereka mengurungkan niatnya untuk meninggalkan arena mubes. Seperti kena sihir, mereka bergegas kembali menuju arena musyawarah. Akhirnya, sesuai rencana upacara Rajasuya untuk menobatkan Yudhistira sebagai Maharaja Diraja benar-benar digelar. Meskipun demikian, para tamu undangan tak sanggup melupakan peristiwa tragis ini. Setidaknya ada dua sosok besar dan sangat berpengaruh dalam sejarah, yakni Jarasandha dan Sisupala, tewas sebagai tumbal. Tiba-tiba saja dada para tamu undangan diserbu tanda tanya yang tak pernah bisa terjawab. Haruskah setiap kekuasaan mesti ditegakkan dengan cara kekerasan dan berdarah-darah? Tidak adakah cara lain yang lebih santun dan penuh kearifan untuk menggapai wibawa dan kekuasaan?
Perhelatan agung yang berdarah-darah. Perhelatan upacara agung Raja Suya akhirnya benar-benar digelar setelah Jarasandha tewas secara tragis sebagai tumbal. Para pembesar negeri dari berbagai belahan dunia pewayangan tumpah ruah di Amarta. Di atas panggung kehormatan tampak beberapa tamu penting tengah mengikuti prosesi upacara dengan khidmat. Puncak acara agung adalah pemberian gelar Maharaja di Raja Sesembahan Agung kepada Yudhistira. Penguasa santun ini dinilai layak menerimanya setelah sukses membangun belantara hutan Kandawa Prasta yang angker dan wingit menjadi negara Amarta yang modern dan berwibawa. Sebelum upacara penganugerahan yang sakral itu digelar, ada satu acara yang tak kalah penting, yakni musyawarah besar alias mubes, untuk menentukan siapa yang layak menyandang predikat tertinggi sebagai tamu utama. Ternyata musyawarah berjalan alot. Penentuan figur yang tepat untuk menerima anugerah sebagai tamu utama berjalan panas dan syarat intrik. Aroma politik begitu menyengat, tak jarang ambisi pribadi pun mencuat ke permukaan. Di tengah situasi yang syarat intrik dan ambisi, Bisma yang selama ini cukup disegani mengusulkan bahwa Kresna lah yang layak untuk mendapatkan anugerah sebagai tamu utama. Usulan ini didukung sepenuhnya oleh Yudhistira. Oleh karena itu calon Maharaja Diraja ini segera meminta Nakula dan Sadewa untuk mempersiapkan upacara penganugerahan tamu utama kepada Kresna. Namun ketika persiapan tidak dimulai, Sisupala, penguasa dari negara Cedi, negeri Cedi, beringsut dari tempat duduknya. Lantas dengan wajah memerah menentang habis-habisan penganugerahan itu dengan suara lantang dan kasar. Tunggu dulu. Segenap anggota mubes yang mulia, saya perlu memperjelas siapa sesungguhnya Kresna yang diusulkan oleh putra Dewi Gangga yang selama ini kita hormati ini untuk menjadi tamu utama. Saya heran dan terkejut dengan usulan ini, apalagi tanpa argumentasi apapun. Para putra Pandu juga mengamininya. Sungguh, di luar dugaan saya kalau sosok yang selama ini saya hormati ternyata berpikiran sempit dan picik, kata Sisupolo dengan nada tinggi sambil berdiri. Para tamu undangan saling bertatapan sambil membelalakkan bola mata. Tolong dengarkan penjelasan saya, tuan-tuan yang mulia. Sesungguhnya orang yang diusulkan untuk menyandang gelar tamu utama tak lebih seorang pengecut yang berasal dari keluarga gendeng. Apakah rekam jejak sosok seperti ini pantas untuk mendapatkan gelar sebagai tamu utama? Apakah dia memang pantas untuk menerima anugerah itu? Lanjut Sisupala sambil menyapukan pandangan mata nanarnya kepada hadirin. Para tamu undangan saling berbisik, sebagian mengangguk-angguk mengiyakan pernyataan Sisupolo. Tentu saja Sisupolo kian bersemangat dan percaya diri. Hei Yudhistira, coba lihat dan perhatikan para tamu undangan yang hadir dalam upacara agung ini. Lihat, siapa mereka? Tidak malukah engkau kepada mereka yang jauh lebih terhormat dan pantas menerima anugerah tamu utama ketimbang Kresna? Engkau sama saja memperlakukan para tamu undangan yang berderajat mulia ini seperti gedibal jika harus menyaksikan anak Basudewa yang merupakan budak Raja Ugrasena ini sebagai tamu utama. Engkau dan saudara-saudaramu para Pandawa tidak akan pernah mendapatkan keuntungan apapun dari dia. Tegas Sisupala sambil menunjuk-nunjuk muka Kresna yang duduk berseberangan. Hei putra-putra Pandu, kalian belum berpengalaman dan tidak pernah terdidik dalam soal tata cara persidangan raja-raja terhormat. Bisma yang ternyata berjiwa lemah telah mempermainkan engkau. Kenapa engkau terlalu lancang memutuskan pemberian kehormatan utama tanpa bermusyawarah dulu dengan para raja yang masyhur dan terhormat? Kresna sama sekali tidak pantas menjadi penasihatmu. Selain cacat moral, dia juga punya rekam jejak yang buruk sepanjang hidupnya. Yang paling pantas sejatinya adalah Durna, guru besarmu. Dia juga hadir dalam persidangan ini. Dugaanmu salah besar kalau memusisikan Kresna sedemikian tinggi dalam soal upacara spiritual. Itu mustahil. Di sini juga masih ada guru besar Kerpa Aswatama, putra mahkota Duryudana. Juga karena buka matamu lebar-lebar Yudhistira.
Kenapa justru engkau lebih memilih Kresna yang keturunan Gedibal, bukan pahlawan, belum berpengalaman dan pengecut? Itu sama saja engkau merendahkan derajat semua raja dan putra mahkota yang hadir di sini. Tahu? Wajah Sisupala kian memerah saga, tubuhnya mulai berkeringat, darahnya mendesir. Saya bukannya tidak setuju Yudhistira menggelar Maharaja di raja, tapi melihat sikap dan cara berpikirnya yang picik saya jadi ragu. Apakah dia benar-benar berkarakter dan luhur budi pekertinya? Buktinya, ia dengan sengaja menelanjangi kehormatan kita semua sebagai tamu terhormat. Bahkan dia juga pernah berkong-kalingkong secara licik dengan Kresna dan Bima untuk menghabisi nyawa Jarasandha. Menurut saya, Yudhistira tidak sehebat yang digembar-gemborkan orang. Bahkan sesungguhnya ia penguasa yang rendah budi pekertinya, sama dan sebangun dengan penasihatnya yang licik dan pengecut. Berondong Sisupala bagikan mitra liur. Suasana musyawarah makin memanas. Beberapa tamu undangan serempak berdiri memberikan dukungan kepada Sisupala. Tak lama kemudian bola mata Sisupala diarahkan kepada Kresna. Hai Kresna, alangkah pongah dan tidak tahu dirinya engkau ini. Mau menerima begitu saja gelar tamu utama yang sungguhnya sangat tidak pantas engkau sandang. Apa memang engkau sudah mabuk kekuasaan? Apa engkau tidak merasa bahwa upacara ini sungguhnya hanya untuk mempermalukan dirimu? Apakah engkau juga tidak mengerti bahwa pemberian gelar ini sungguhnya seperti telur busuk yang dilemparkan ke wajahmu? Sungguh tidak berbudi dan tak tahu diri. Jelas semakin terbukti bahwa Yudhistira, Bisma, dan Kresna benar-benar berderajat rendah dan berasal dari keluarga hina. Sisupala menyapukan wajahnya kepada segenap tamu undangan. Lantas dengan suara lantang mengajak mereka untuk memboikot upacara Rajasuya. Tidak sedikit tamu undangan yang melakukan aksi walk out dan meninggalkan arena mubes dengan wajah bersungut-sungut. Melihat gelagat yang kurang baik, Yudhistira segera menenangkan suasana dengan kata-kata yang santun dan bijak. Ia memohon agar segenap tamu undangan tetap duduk dan tenang kembali. Namun usahanya sia-sia, mereka benar-benar telah kena hasutan Sisupala. Kresna yang sedari tadi sudah tak sanggup menahan fitnah, hinaan, dan cacian Sisupala, akhirnya benar-benar murka. Ia tak sanggup lagi menahan diri terhadap semua perkataan Sisupala di depan tamu-tamu terhormat. Ia segera berjingkat dari tempat duduknya, lantas dengan gerak cepat menghadang Sisupala dan para pengikutnya. Walhasil duel maut pun tak bisa dihindari. Kresna dan Sisupala beradu otot di depan para peserta mubes. Kedua tokoh ini mengerahkan segala kekuatan dan berbagai jurus agar bisa secepatnya melumpuhkan musuh. Namun agaknya keberuntungan belum berpihak kepada Sisupala. Ketika sedang lengah, Kresna berhasil menghunjamkan tinju dengan kekuatan penuh tepat di ulu hatinya. Tubuh Sisupala pun bergedam mencium tanah, mati. Suasana pun berubah kacau. Para pengikut Sisupala sama sekali tak sanggup menatap wajah Kresna yang tengah murka. Mereka mengurungkan niatnya untuk meninggalkan arena mubes. Seperti kena sihir, mereka bergegas kembali menuju arena musyawarah. Akhirnya, sesuai rencana upacara Rajasuya untuk menobatkan Yudhistira sebagai Maharaja di raja benar-benar digelar. Meskipun demikian, para tamu undangan tak sanggup melupakan peristiwa tragis ini. Setidaknya ada dua sosok besar dan sangat berpengaruh dalam sejarah, yakni Jarasandha dan Sisupala, tewas sebagai tumbal. Tiba-tiba saja dada para tamu undangan diserbu tanda tanya yang tak pernah bisa terjawab. Haruskah setiap kekuasaan mesti ditegakkan dengan cara kekerasan dan berdarah-darah? Tidak adakah cara lain yang lebih santun dan penuh kearifan untuk menggapai wibawa dan kekuasaan? Perhelatan agung yang berdarah-darah. Perhelatan upacara agung Rajasuya akhirnya benar-benar digelar setelah Jarasandha tewas secara tragis sebagai tumbal. Para pembesar negeri dari berbagai belahan dunia pewayangan tumpah ruah di Amarta.
Di atas panggung kehormatan tampak beberapa tamu penting tengah mengikuti prosesi upacara dengan khidmat. Puncak acara agung adalah pemberian gelar Maharaja di Raja Sesembahan Agung kepada Yudhistira. Penguasa santun ini dinilai layak menerimanya setelah sukses membangun belantara hutan Kandawa Prasta yang angker dan wingit menjadi negara Amarta yang modern dan berwibawa. Sebelum upacara penganugerahan yang sakral itu digelar, ada satu acara yang tak kalah penting, yakni musyawarah besar alias mubes, untuk menentukan siapa yang layak menyandang predikat tertinggi sebagai tamu utama. Ternyata musyawarah berjalan alot. Penentuan figur yang tepat untuk menerima anugerah sebagai tamu utama berjalan panas dan syarat intrik. Aroma politik begitu menyengat, tak jarang ambisi pribadi pun mencuat ke permukaan. Di tengah situasi yang syarat intrik dan ambisi, Bisma yang selama ini cukup disegani mengusulkan bahwa Kresna lah yang layak untuk mendapatkan anugerah sebagai tamu utama. Usulan ini didukung sepenuhnya oleh Yudhistira. Oleh karena itu, calon Maharaja Diraja ini segera meminta Nakula dan Sadewa untuk mempersiapkan upacara penganugerahan tamu utama kepada Kresna. Namun ketika persiapan tidak dimulai, Sisupala, penguasa dari negara Cedi, negara Cedi, beringsut dari tempat duduknya. Lantas dengan wajah memerah menentang habis-habisan penganugerahan itu dengan suara lantang dan kasar. Tunggu dulu. Segenap anggota mubes yang mulia, saya perlu memperjelas siapa sesungguhnya Kresna yang diusulkan oleh putra Dewi Gangga yang selama ini kita hormati ini untuk menjadi tamu utama. Saya heran dan terkejut dengan usulan ini, apalagi tanpa argumentasi apapun. Para putra Pandu juga mengamininya. Sungguh, di luar dugaan saya kalau sosok yang selama ini saya hormati ternyata berpikiran sempit dan picik, kata Sisupolo dengan nada tinggi sambil berdiri. Para tamu undangan saling bertatapan sambil membelalakkan bola mata. Tolong dengarkan penjelasan saya, tuan-tuan yang mulia. Sesungguhnya orang yang diusulkan untuk menyandang gelar tamu utama tak lebih seorang pengecut yang berasal dari keluarga gendeng. Apakah rekam jejak sosok seperti ini pantas untuk mendapatkan gelar sebagai tamu utama? Apakah dia memang pantas untuk menerima anugerah itu? Lanjut Sisupala sambil menyapukan pandangan mata nanarnya kepada hadirin. Para tamu undangan saling berbisik, sebagian mengangguk-angguk mengiyakan pernyataan Sisupolo. Tentu saja Sisupolo kian bersemangat dan percaya diri. Hei Yudhistira, coba lihat dan perhatikan para tamu undangan yang hadir dalam upacara agung ini. Lihat, siapa mereka? Tidak malukah engkau kepada mereka yang jauh lebih terhormat dan pantas menerima anugerah tamu utama ketimbang Kresna? Engkau sama saja memperlakukan para tamu undangan yang berderajat mulia ini seperti gedibal jika harus menyaksikan anak Basudewa yang merupakan budak Raja Ugrasena ini sebagai tamu utama. Engkau dan saudara-saudaramu para Pandawa tidak akan pernah mendapatkan keuntungan apapun dari dia. Tegas Sisupala sambil menunjuk-nunjuk muka Kresna yang duduk berseberangan. Hei putra-putra Pandu, kalian belum berpengalaman dan tidak pernah terdidik dalam soal tata cara persidangan raja-raja terhormat. Bisma yang ternyata berjiwa lemah telah mempermainkan engkau. Kenapa engkau terlalu lancang memutuskan pemberian kehormatan utama tanpa bermusyawarah dulu dengan para raja yang masyhur dan terhormat? Kresna sama sekali tidak pantas menjadi penasihatmu. Selain cacat moral, dia juga punya rekam jejak yang buruk sepanjang hidupnya. Yang paling pantas sejatinya adalah Durna, guru besarmu. Dia juga hadir dalam persidangan ini. Dugaanmu salah besar kalau memusisikan Kresna sedemikian tinggi dalam soal upacara spiritual. Itu mustahil. Di sini juga masih ada guru besar Kerpa Aswatama, putra mahkota Duryudana. Juga karena buka matamu lebar-lebar Yudhistira. Kenapa justru engkau lebih memilih Kresna yang keturunan gedibal bukan pahlawan, belum berpengalaman dan pengecut? Itu sama saja engkau merendahkan derajat semua raja dan putra mahkota yang hadir di sini. Tahu? Wajah Sisupolo kian memerah saga, tubuhnya mulai berkeringat, darahnya mendesir. Saya bukannya tidak setuju Yudhistira menggelar Maharaja Diraja,
Tapi melihat sikap dan cara berpikirnya yang picik, saya jadi ragu. Apakah dia benar-benar berkarakter dan luhur budi pekertinya? Buktinya, ia dengan sengaja menelanjangi kehormatan kita semua sebagai tamu terhormat. Bahkan dia juga pernah berkong-kalingkong secara licik dengan Kresna dan Bima untuk menghabisi nyawa Jarasandha. Menurut saya, Yudhistira tidak sehebat yang digembar-gemborkan orang. Bahkan sesungguhnya ia penguasa yang rendah budi pekertinya, sama dan sebangun dengan penasihatnya yang licik dan pengecut. Berondong Sisupala bagikan mitra liur. Suasana musyawarah makin memanas. Beberapa tamu undangan serempak berdiri memberikan dukungan kepada Sisupala. Tak lama kemudian bola mata Sisupala diarahkan kepada Kresna. Hai Kresna, alangkah pongah dan tidak tahu dirinya engkau ini. Mau menerima begitu saja gelar tamu utama yang sungguhnya sangat tidak pantas engkau sandang. Apa memang engkau sudah mabuk kekuasaan? Apa engkau tidak merasa bahwa upacara ini sungguhnya hanya untuk mempermalukan dirimu? Apakah engkau juga tidak mengerti bahwa pemberian gelar ini sungguhnya seperti telur busuk yang dilemparkan ke wajahmu? Sungguh tidak berbudi dan tak tahu diri. Jelas semakin terbukti bahwa Yudhistira, Bisma, dan Kresna benar-benar berderajat rendah dan berasal dari keluarga hina. Sisupala menyapukan wajahnya kepada segenap tamu undangan. Lantas dengan suara lantang mengajak mereka untuk memboikot upacara Rajasuya. Tidak sedikit tamu undangan yang melakukan aksi walk out dan meninggalkan arena mubes dengan wajah bersungut-sungut. Melihat gelagat yang kurang baik, Yudhistira segera menenangkan suasana dengan kata-kata yang santun dan bijak. Ia memohon agar segenap tamu undangan tetap duduk dan tenang kembali. Namun usahanya sia-sia. Mereka benar-benar telah kena hasutan Sisupala. Kresna yang dari tadi sudah tak sanggup menahan fitnah, hinaan, dan cacian Sisupala, akhirnya benar-benar murka. Ia tak sanggup lagi menahan diri terhadap semua perkataan Sisupala di depan tamu-tamu terhormat. Ia segera berjingkat dari tempat duduknya, lantas dengan gerak cepat menghadang Sisupala dan para pengikutnya. Walhasil duel maut pun tak bisa dihindari. Kresna dan Sisupala beradu otot di depan para peserta mubes. Kedua tokoh ini mengerahkan segala kekuatan dan berbagai jurus agar bisa secepatnya melumpuhkan musuh. Namun agaknya keberuntungan belum berpihak kepada Sisupala. Ketika sedang lengah, Kresna berhasil menghunjamkan tinju dengan kekuatan penuh tepat di ulu hatinya. Tubuh Sisupala pun bergedam mencium tanah, mati. Suasana pun berubah kacau. Para pengikut Sisupala sama sekali tak sanggup menatap wajah Kresna yang tengah murka. Mereka mengurungkan niatnya untuk meninggalkan arena mubes. Seperti kena sihir, mereka bergegas kembali menuju arena musyawarah. Akhirnya, sesuai rencana upacara Rajasuya untuk menobatkan Yudhistira sebagai Maharaja di Raja benar-benar digelar. Meskipun demikian, para tamu undangan tak sanggup melupakan peristiwa tragis ini. Setidaknya ada dua sosok besar dan sangat berpengaruh dalam sejarah, yakni Jarasandha dan Sisupala, tewas sebagai tumbal. Tiba-tiba saja dada para tamu undangan diserbu tanda tanya yang tak pernah bisa terjawab. Haruskah setiap kekuasaan mesti ditegakkan dengan cara kekerasan dan berdarah-darah? Tidak adakah cara lain yang lebih santun dan penuh kearifan untuk menggapai wibawa dan kekuasaan? Perhelatan agung yang berdarah-darah. Perhelatan upacara agung Rajasuya akhirnya benar-benar digelar setelah Jarasandha tewas secara tragis sebagai tumbal. Para pembesar negeri dari berbagai belahan dunia pewayangan tumpah ruah di Amarta. Di atas panggung kehormatan tampak beberapa tamu penting tengah mengikuti prosesi upacara dengan khidmat. Puncak acara agung adalah pemberian gelar Maharaja di Raja Sesembahan Agung kepada Yudhistira. Penguasa santun ini dinilai layak menerimanya setelah sukses membangun belantara hutan Kandawa Prasta yang angker dan wingit menjadi negara Amarta yang modern dan berwibawa.
Sebelum upacara penganugerahan yang sakral itu digelar, ada satu acara yang tak kalah penting, yakni musyawarah besar alias mubes, untuk menentukan siapa yang layak menyandang predikat tertinggi sebagai tamu utama. Ternyata musyawarah berjalan alot. Penentuan figur yang tepat untuk menerima anugerah sebagai tamu utama berjalan panas dan syarat intrik. Aroma politik begitu menyengat, tak jarang ambisi pribadi pun mencuat ke permukaan. Di tengah situasi yang syarat intrik dan ambisi, Bisma yang selama ini cukup disegani mengusulkan bahwa Kresna lah yang layak untuk mendapatkan anugerah sebagai tamu utama. Usulan ini didukung sepenuhnya oleh Yudhistira. Oleh karena itu, calon Maharaja Diraja ini segera meminta Nakula dan Sadewa untuk mempersiapkan upacara penganugerahan tamu utama kepada Kresna. Namun ketika persiapan tidak dimulai, Sisupala, penguasa dari negara Cedi, negara Cedi, beringsut dari tempat duduknya. Lantas dengan wajah memerah menentang habis-habisan penganugerahan itu dengan suara lantang dan kasar. Tunggu dulu. Segenap anggota mubes yang mulia, saya perlu memperjelas siapa sesungguhnya Kresna yang diusulkan oleh putra Dewi Gangga yang selama ini kita hormati ini untuk menjadi tamu utama. Saya heran dan terkejut dengan usulan ini, apalagi tanpa argumentasi apapun. Para putra Pandu juga mengamininya. Sungguh, di luar dugaan saya kalau sosok yang selama ini saya hormati ternyata berpikiran sempit dan picik, kata Sisupolo dengan nada tinggi sambil berdiri. Para tamu undangan saling bertatapan sambil membelalakkan bola mata. Tolong dengarkan penjelasan saya, tuan-tuan yang mulia. Sesungguhnya orang yang diusulkan untuk menyandang gelar tamu utama tak lebih seorang pengecut yang berasal dari keluarga gendeng. Apakah rekam jejak sosok seperti ini pantas untuk mendapatkan gelar sebagai tamu utama? Apakah dia memang pantas untuk menerima anugerah itu? Lanjut Sisupala sambil menyapukan pandangan mata nanarnya kepada hadirin. Para tamu undangan saling berbisik, sebagian mengangguk-angguk mengiyakan pernyataan Sisupolo. Tentu saja Sisupolo kian bersemangat dan percaya diri. Hei Yudhistira, coba lihat dan perhatikan para tamu undangan yang hadir dalam upacara agung ini. Lihat, siapa mereka? Tidak malukah engkau kepada mereka yang jauh lebih terhormat dan pantas menerima anugerah tamu utama ketimbang Kresna? Engkau sama saja memperlakukan para tamu undangan yang berderajat mulia ini seperti gedibal jika harus menyaksikan anak Basudewa yang merupakan budak Raja Ugrasena ini sebagai tamu utama. Engkau dan saudara-saudaramu para Pandawa tidak akan pernah mendapatkan keuntungan apapun dari dia. Tegas Sisupala sambil menunjuk-nunjuk muka Kresna yang duduk berseberangan. Hei putra-putra Pandu, kalian belum berpengalaman dan tidak pernah terdidik dalam soal tata cara persidangan raja-raja terhormat. Bisma yang ternyata berjiwa lemah telah mempermainkan engkau. Kenapa engkau terlalu lancang memutuskan pemberian kehormatan utama tanpa bermusyawarah dulu dengan para raja yang masyhur dan terhormat? Kresna sama sekali tidak pantas menjadi penasihatmu. Selain cacat moral, dia juga punya rekam jejak yang buruk sepanjang hidupnya. Yang paling pantas sejatinya adalah Durna, guru besarmu. Dia juga hadir dalam persidangan ini. Dugaanmu salah besar kalau memusisikan Kresna sedemikian tinggi dalam soal upacara spiritual. Itu mustahil. Di sini juga masih ada guru besar Kerpa Aswatama, putra mahkota Duryudana. Juga karena buka matamu lebar-lebar Yudhistira. Kenapa justru engkau lebih memilih Kresna yang keturunan gedibal bukan pahlawan, belum berpengalaman dan pengecut? Itu sama saja engkau merendahkan derajat semua raja dan putra mahkota yang hadir di sini. Tahu? Wajah Sisupolo kian memerah saga, tubuhnya mulai berkeringat, darahnya mendesir. Saya bukannya tidak setuju Yudhistira menggelar Maharaja Diraja, tapi melihat sikap dan cara berpikirnya yang picik saya jadi ragu. Apakah dia benar-benar berkarakter dan luhur budi pekertinya? Buktinya, ia dengan sengaja menelanjangi kehormatan kita semua sebagai tamu terhormat. Bahkan dia juga pernah berkongkal-lingkong secara licik dengan Kresna dan Bima untuk menghabisi nyawa Jarasandha. Menurut saya, Yudhistira tidak sehebat yang digembar-gemborkan orang.
Bahkan sesungguhnya ia penguasa yang rendah budi pekertinya, sama dan sebangun dengan penasihatnya yang licik dan pengecut. Berondong Sisupala bagikan mitra liur. Suasana musyawarah makin memanas. Beberapa tamu undangan serempak berdiri memberikan dukungan kepada Sisupala. Tak lama kemudian bola mata Sisupala diarahkan kepada Kresna. "Hai Kresna, alangkah pongah dan tidak tahu dirinya engkau ini. Mau menerima begitu saja gelar tamu utama yang sungguhnya sangat tidak pantas engkau sandang. Apa memang engkau sudah mabuk kekuasaan? Apa engkau tidak merasa bahwa upacara ini sungguhnya hanya untuk mempermalukan dirimu? Apakah engkau juga tidak mengerti bahwa pemberian gelar ini sungguhnya seperti telur busuk yang dilemparkan ke wajahmu? Sungguh tidak berbudi dan tak tahu diri. Jelas semakin terbukti bahwa Yudhistira, Bisma, dan Kresna benar-benar berderajat rendah dan berasal dari keluarga hina." Sisupala menyapukan wajahnya kepada segenap tamu undangan. Lantas dengan suara lantang mengajak mereka untuk memboikot upacara Rajasuya. Tidak sedikit tamu undangan yang melakukan aksi walk out dan meninggalkan arena mubes dengan wajah bersungut-sungut. Melihat gelagat yang kurang baik, Yudhistira segera menenangkan suasana dengan kata-kata yang santun dan bijak. Ia memohon agar segenap tamu undangan tetap duduk dan tenang kembali. Namun usahanya sia-sia. Mereka benar-benar telah kena hasutan Sisupala. Kresna yang dari tadi sudah tak sanggup menahan fitnah, hinaan, dan cacian Sisupala, akhirnya benar-benar murka. Ia tak sanggup lagi menahan diri terhadap semua perkataan Sisupala di depan tamu-tamu terhormat. Ia segera berjingkat dari tempat duduknya, lantas dengan gerak cepat menghadang Sisupala dan para pengikutnya. Walhasil duel maut pun tak bisa dihindari. Kresna dan Sisupala beradu otot di depan para peserta mubes. Kedua tokoh ini mengerahkan segala kekuatan dan berbagai jurus agar bisa secepatnya melumpuhkan musuh. Namun agaknya keberuntungan belum berpihak kepada Sisupala. Ketika sedang lengah, Kresna berhasil menghunjamkan tinju dengan kekuatan penuh tepat di ulu hatinya. Tubuh Sisupala pun bergedam mencium tanah, mati. Suasana pun berubah kacau. Para pengikut Sisupala sama sekali tak sanggup menatap wajah Kresna yang tengah murka. Mereka mengurungkan niatnya untuk meninggalkan arena mubes. Seperti kena sihir, mereka bergegas kembali menuju arena musyawarah. Akhirnya, sesuai rencana upacara Rajasuya untuk menobatkan Yudhistira sebagai Maharaja di Raja benar-benar digelar. Meskipun demikian, para tamu undangan tak sanggup melupakan peristiwa tragis ini. Setidaknya ada dua sosok besar dan sangat berpengaruh dalam sejarah, yakni Jarasandha dan Sisupala, tewas sebagai tumbal. Tiba-tiba saja dada para tamu undangan diserbu tanda tanya yang tak pernah bisa terjawab. Haruskah setiap kekuasaan mesti ditegakkan dengan cara kekerasan dan berdarah-darah? Tidak adakah cara lain yang lebih santun dan penuh kearifan untuk menggapai wibawa dan kekuasaan? Perhelatan agung yang berdarah-darah. Perhelatan upacara agung Rajasuya akhirnya benar-benar digelar setelah Jarasandha tewas secara tragis sebagai tumbal. Para pembesar negeri dari berbagai belahan dunia pewayangan tumpah ruah di Amarta. Di atas panggung kehormatan tampak beberapa tamu penting tengah mengikuti prosesi upacara dengan khidmat. Puncak acara agung adalah pemberian gelar Maharaja di Raja Sesembahan Agung kepada Yudhistira. Penguasa santun ini dinilai layak menerimanya setelah sukses membangun belantara hutan Kandawa Prasta yang angker dan wingit menjadi negara Amarta yang modern dan berwibawa. Sebelum upacara penganugerahan yang sakral itu digelar, ada satu acara yang tak kalah penting, yakni musyawarah besar alias mubes, untuk menentukan siapa yang layak menyandang predikat tertinggi sebagai tamu utama. Ternyata musyawarah berjalan alot. Penentuan figur yang tepat untuk menerima anugerah sebagai tamu utama berjalan panas dan syarat intrik. Aroma politik begitu menyengat.
Tak jarang ambisi pribadi pun mencuat ke permukaan. Di tengah situasi yang syarat intrik dan ambisi, Bisma yang selama ini cukup disegani mengusulkan bahwa Kresna lah yang layak untuk mendapatkan anugerah sebagai tamu utama. Usulan ini didukung sepenuhnya oleh Yudhistira. Oleh karena itu calon Maharaja Diraja ini segera meminta Nakula dan Sadewa untuk mempersiapkan upacara penganugerahan tamu utama kepada Kresna. Namun ketika persiapan tidak dimulai, Sisupala, penguasa dari negara Cedi, negara Cedi, beringsut dari tempat duduknya. Lantas dengan wajah memerah menentang habis-habisan penganugerahan itu dengan suara lantang dan kasar. Tunggu dulu. Segenap anggota Mubes yang mulia, saya perlu memperjelas siapa sesungguhnya Kresna yang diusulkan oleh putra Dewi Gangga yang selama ini kita hormati ini untuk menjadi tamu utama. Saya heran dan terkejut dengan usulan ini, apalagi tanpa argumentasi apapun. Para putra Pandu juga mengamininya. Sungguh, di luar dugaan saya kalau sosok yang selama ini saya hormati ternyata berpikiran sempit dan picik, kata Sisupolo dengan nada tinggi sambil berdiri. Para tamu undangan saling bertatapan sambil membelalakkan bola mata. Tolong dengarkan penjelasan saya, tuan-tuan yang mulia. Sesungguhnya orang yang diusulkan untuk menyandang gelar tamu utama tak lebih seorang pengecut yang berasal dari keluarga gendeng. Apakah rekam jejak sosok seperti ini pantas untuk mendapatkan gelar sebagai tamu utama? Apakah dia memang pantas untuk menerima anugerah itu? Lanjut Sisupala sambil menyapukan pandangan mata nanarnya kepada hadirin. Para tamu undangan saling berbisik, sebagian mengangguk-angguk mengiyakan pernyataan Sisupolo. Tentu saja Sisupolo kian bersemangat dan percaya diri. Hei Yudhistira, coba lihat dan perhatikan para tamu undangan yang hadir dalam upacara agung ini. Lihat, siapa mereka? Tidak malukah engkau kepada mereka yang jauh lebih terhormat dan pantas menerima anugerah tamu utama ketimbang Kresna? Engkau sama saja memperlakukan para tamu undangan yang berderajat mulia ini seperti gedibal jika harus menyaksikan anak Basudewa yang merupakan budak Raja Ugrasena ini sebagai tamu utama. Engkau dan saudara-saudaramu para Pendawa tidak akan pernah mendapatkan keuntungan apapun dari dia. Tegas Sisupala sambil menunjuk-nunjuk muka Kresna yang duduk berseberangan. Hei putra-putra Pandu, kalian belum berpengalaman dan tidak pernah terdidik dalam soal tata cara persidangan raja-raja terhormat. Bisma yang ternyata berjiwa lemah telah mempermainkan engkau. Kenapa engkau terlalu lancang memutuskan pemberian kehormatan utama tanpa bermusyawarah dulu dengan para raja yang masyhur dan terhormat? Kresna sama sekali tidak pantas menjadi penasihatmu. Selain cacat moral, dia juga punya rekam jejak yang buruk sepanjang hidupnya. Yang paling pantas sejatinya adalah Durna, guru besarmu. Dia juga hadir dalam persidangan ini. Dugaanmu salah besar kalau memusisikan Kresna sedemikian tinggi dalam soal upacara spiritual. Itu mustahil. Di sini juga masih ada guru besar Kerpa Aswatama, putra mahkota Duryudana. Juga karena buka matamu lebar-lebar Yudhistira. Kenapa justru engkau lebih memilih Kresna yang keturunan gedibal bukan pahlawan, belum berpengalaman dan pengecut? Itu sama saja engkau merendahkan derajat semua raja dan putra mahkota yang hadir di sini. Tahu? Wajah Sisupolo kian memerah saga. Tubuhnya mulai berkeringat, darahnya mendesir. Saya bukannya tidak setuju Yudhistira menggelar Maharaja Diraja, tapi melihat sikap dan cara berpikirnya yang picik saya jadi ragu. Apakah dia benar-benar berkarakter dan luhur budi pekertinya? Buktinya, ia dengan sengaja menelanjangi kehormatan kita semua sebagai tamu terhormat. Bahkan dia juga pernah berkongkang-lingkong secara licik dengan Kresna dan Bima untuk menghabisi nyawa Jarasandha. Menurut saya, Yudhistira tidak sehebat yang digembar-gemborkan orang. Bahkan sesungguhnya ia penguasa yang rendah budi pekertinya, sama dan sebangun dengan penasihatnya yang licik dan pengecut. Berondong Sisupala bagikan mitra liur. Suasana musyawarah makin memanas. Beberapa tamu undangan serempak berdiri memberikan dukungan kepada Sisupala. Tak lama kemudian bola mata Sisupala diarahkan kepada Kresna. Hai Kresna, alangkah pongah dan tidak tahu dirinya engkau ini.
Mau menerima begitu saja gelar tamu utama yang sungguhnya sangat tidak pantas engkau sandang. Apa memang engkau sudah mabuk kekuasaan? Apa engkau tidak merasa bahwa upacara ini sungguhnya hanya untuk mempermalukan dirimu? Apakah engkau juga tidak mengerti bahwa pemberian gelar ini sungguhnya seperti telur busuk yang dilemparkan ke wajahmu? Sungguh tidak berbudi dan tak tahu diri. Jelas semakin terbukti bahwa Yudhistira, Bisma, dan Kresna benar-benar berderajat rendah dan berasal dari keluarga hina. Sisupala menyapukan wajahnya kepada segenap tamu undangan. Lantas dengan suara lantang mengajak mereka untuk memboikot upacara Rajasuya. Tidak sedikit tamu undangan yang melakukan aksi walk out dan meninggalkan arena mubes dengan wajah bersungut-sungut. Melihat gelagat yang kurang baik, Yudhistira segera menenangkan suasana dengan kata-kata yang santun dan bijak. Ia memohon agar segenap tamu undangan tetap duduk dan tenang kembali. Namun usahanya sia-sia, mereka benar-benar telah kena hasutan Sisupala. Kresna yang dari tadi sudah tak sanggup menahan fitnah, hinaan, dan cacian Sisupala, akhirnya benar-benar murka. Ia tak sanggup lagi menahan diri terhadap semua perkataan Sisupala di depan tamu-tamu terhormat. Ia segera berjingkat dari tempat duduknya lantas dengan gerak cepat menghadang Sisupala dan para pengikutnya. Walhasil duel maut pun tak bisa dihindari. Kresna dan Sisupala beradu otot di depan para peserta mubes. Kedua tokoh ini mengerahkan segala kekuatan dan berbagai jurus agar bisa secepatnya melumpuhkan musuh. Namun agaknya keberuntungan belum berpihak kepada Sisupala. Ketika sedang lengah, Kresna berhasil menghunjamkan tinju dengan kekuatan penuh tepat di ulu hatinya. Tubuh Sisupala pun bergedam mencium tanah, mati. Suasana pun berubah kacau. Para pengikut Sisupala sama sekali tak sanggup menatap wajah Kresna yang tengah murka. Mereka mengurungkan niatnya untuk meninggalkan arena mubes. Seperti kena sihir, mereka bergegas kembali menuju arena musyawarah. Akhirnya, sesuai rencana upacara Rajasuya untuk menobatkan Yudhistira sebagai Maharaja di Raja benar-benar digelar. Meskipun demikian, para tamu undangan tak sanggup melupakan peristiwa tragis ini. Setidaknya ada dua sosok besar dan sangat berpengaruh dalam sejarah, yakni Jarasandha dan Sisupala, tewas sebagai tumbal. Tiba-tiba saja dada para tamu undangan diserbu tanda tanya yang tak pernah bisa terjawab. Haruskah setiap kekuasaan mesti ditegakkan dengan cara kekerasan dan berdarah-darah? Tidak adakah cara lain yang lebih santun dan penuh kearifan untuk menggapai wibawa dan kekuasaan? Perhelatan agung yang berdarah-darah. Perhelatan upacara agung Rajasuya akhirnya benar-benar digelar setelah Jarasandha tewas secara tragis sebagai tumbal. Para pembesar negeri dari berbagai belahan dunia pewayangan tumpah ruah di Amarta. Di atas panggung kehormatan tampak beberapa tamu penting tengah mengikuti prosesi upacara dengan khidmat. Puncak acara agung adalah pemberian gelar Maharaja di Raja Sesembahan Agung kepada Yudhistira. Penguasa santun ini dinilai layak menerimanya setelah sukses membangun belantara hutan Kandawa Prasta yang angker dan wingit menjadi negara Amarta yang modern dan berwibawa. Sebelum upacara penganugerahan yang sakral itu digelar, ada satu acara yang tak kalah penting, yakni musyawarah besar alias mubes, untuk menentukan siapa yang layak menyandang predikat tertinggi sebagai tamu utama. Ternyata musyawarah berjalan alot. Penentuan figur yang tepat untuk menerima anugerah sebagai tamu utama berjalan panas dan syarat intrik. Aroma politik begitu menyengat, tak jarang ambisi pribadi pun mencuat ke permukaan. Di tengah situasi yang syarat intrik dan ambisi, Bisma yang selama ini cukup disegani mengusulkan bahwa Kresna lah yang layak untuk mendapatkan anugerah sebagai tamu utama. Usulan ini didukung sepenuhnya oleh Yudhistira. Oleh karena itu calon Maharaja di Raja ini segera meminta Nakula dan Sadewa untuk mempersiapkan upacara penganugerahan tamu utama kepada Kresna.
Namun ketika persiapan tidak dimulai, si Supala, penguasa dari negara Cedi, negeri Cedi, beringsut dari tempat duduknya. Lantas dengan wajah memerah menentang habis-habisan penganugerahan itu dengan suara lantang dan kasar. Tunggu dulu. Segenap anggota Mubes yang mulia, saya perlu memperjelas siapa sesungguhnya Kresna yang diusulkan oleh putra Dewi Gangga yang selama ini kita hormati ini untuk menjadi tamu utama. Saya heran dan terkejut dengan usulan ini, apalagi tanpa argumentasi apapun. Para putra Pandu juga mengamininya. Sungguh, di luar dugaan saya kalau sosok yang selama ini saya hormati ternyata berpikiran sempit dan picik, kata Sisupolo dengan nada tinggi sambil berdiri. Para tamu undangan saling bertatapan sambil membelalakkan bola mata. Tolong dengarkan penjelasan saya, tuan-tuan yang mulia. Sesungguhnya orang yang diusulkan untuk menyandang gelar tamu utama tak lebih seorang pengecut yang berasal dari keluarga gendeng. Apakah rekam jejak sosok seperti ini pantas untuk mendapatkan gelar sebagai tamu utama? Apakah dia memang pantas untuk menerima anugerah itu? Lanjut Sisupala sambil menyapukan pandangan mata nanarnya kepada hadirin. Para tamu undangan saling berbisik, sebagian mengangguk-angguk mengiyakan pernyataan Sisupolo. Tentu saja Sisupolo kian bersemangat dan percaya diri. Hei Yudhistira, coba lihat dan perhatikan para tamu undangan yang hadir dalam upacara agung ini. Lihat, siapa mereka? Tidak malukah engkau kepada mereka yang jauh lebih terhormat dan pantas menerima anugerah tamu utama ketimbang Kresna? Engkau sama saja memperlakukan para tamu undangan yang berderajat mulia ini seperti gedibal jika harus menyaksikan anak Basudewa yang merupakan budak Raja Ugrasena ini sebagai tamu utama. Engkau dan saudara-saudaramu para Pendawa tidak akan pernah mendapatkan keuntungan apapun dari dia. Tegas Sisupala sambil menunjuk-nunjuk muka Kresna yang duduk berseberangan. Hei putra-putra Pandu, kalian belum berpengalaman dan tidak pernah terdidik dalam soal tata cara persidangan raja-raja terhormat. Bisma yang ternyata berjiwa lemah telah mempermainkan engkau. Kenapa engkau terlalu lancang memutuskan pemberian kehormatan utama tanpa bermusyawarah dulu dengan para raja yang masyhur dan terhormat? Kresna sama sekali tidak pantas menjadi penasihatmu. Selain cacat moral, dia juga punya rekam jejak yang buruk sepanjang hidupnya. Yang paling pantas sejatinya adalah Durna, guru besarmu. Dia juga hadir dalam persidangan ini. Dugaanmu salah besar kalau memusisikan Kresna sedemikian tinggi dalam soal upacara spiritual. Itu mustahil. Di sini juga masih ada guru besar Kerpa Aswatama, putra mahkota Duryudana. Juga karena buka matamu lebar-lebar Yudhistira. Kenapa justru engkau lebih memilih Kresna yang keturunan gedibal bukan pahlawan, belum berpengalaman dan pengecut? Itu sama saja engkau merendahkan derajat semua raja dan putra mahkota yang hadir di sini. Tahu? Wajah Sisupolo kian memerah saga. Tubuhnya mulai berkeringat, darahnya mendesir. Saya bukannya tidak setuju Yudhistira menggelar Maharaja di raja. Tapi melihat sikap dan cara berpikirnya yang picik, saya jadi ragu. Apakah dia benar-benar berkarakter dan luhur budi pekertinya? Buktinya, ia dengan sengaja menelanjangi kehormatan kita semua sebagai tamu terhormat. Bahkan dia juga pernah berkongkang-lingkong secara licik dengan Kresna dan Bima untuk menghabisi nyawa Jarasandha. Menurut saya, Yudhistira tidak sehebat yang digembar-gemborkan orang. Bahkan sesungguhnya ia penguasa yang rendah budi pekertinya, sama dan sebangun dengan penasihatnya yang licik dan pengecut. Berondong Sisupala bagikan mitra liur. Suasana musyawarah makin memanas. Beberapa tamu undangan serempak berdiri memberikan dukungan kepada Sisupala. Tak lama kemudian bola mata Sisupala diarahkan kepada Kresna. Hai Kresna, alangkah pongah dan tidak tahu dirinya engkau ini. Mau menerima begitu saja gelar tamu utama yang sungguhnya sangat tidak pantas engkau sandang. Apa memang engkau sudah mabuk kekuasaan? Apa engkau tidak merasa bahwa upacara ini sungguhnya hanya untuk mempermalukan dirimu? Apakah engkau juga tidak mengerti bahwa pemberian gelar ini sungguhnya seperti telur busuk yang dilemparkan ke wajahmu? Sungguh tidak berbudi dan tak tahu diri. Jelas semakin terbukti bahwa Yudhistira, Bisma, dan Kresna benar-benar berderajat rendah dan berasal dari keluarga hina.
Sisupala menyapukan wajahnya kepada segenap tamu undangan. Lantas dengan suara lantang mengajak mereka untuk memboikot upacara Rajasuya. Tidak sedikit tamu undangan yang melakukan aksi walk out dan meninggalkan arena mubes dengan wajah bersungut-sungut. Melihat gelagat yang kurang baik, Yudhistira segera menenangkan suasana dengan kata-kata yang santun dan bijak. Ia memohon agar segenap tamu undangan tetap duduk dan tenang kembali. Namun usahanya sia-sia, mereka benar-benar telah kena hasutan Sisupala. Kresna yang dari tadi sudah tak sanggup menahan fitnah, hinaan dan cacian Sisupala, akhirnya benar-benar murka. Ia tak sanggup lagi menahan diri terhadap semua perkataan Sisupala di depan tamu-tamu terhormat. Ia segera berjingkat dari tempat duduknya lantas dengan gerak cepat menghadang Sisupala dan para pengikutnya. Walhasil duel maut pun tak bisa dihindari. Kresna dan Sisupala beradu otot di depan para peserta mubes. Kedua tokoh ini mengerahkan segala kekuatan dan berbagai jurus agar bisa secepatnya melumpuhkan musuh. Namun agaknya keberuntungan belum berpihak kepada Sisupala. Ketika sedang lengah, Kresna berhasil menghunjamkan tinju dengan kekuatan penuh tepat di ulu hatinya. Tubuh Sisupala pun bergedam mencium tanah, mati. Suasana pun berubah kacau. Para pengikut Sisupala sama sekali tak sanggup menatap wajah Kresna yang tengah murka. Mereka mengurungkan niatnya untuk meninggalkan arena mubes. Seperti kena sihir, mereka bergegas kembali menuju arena musyawarah. Akhirnya, sesuai rencana upacara Rajasuya untuk menobatkan Yudhistira sebagai Maharaja di Raja benar-benar digelar. Meskipun demikian, para tamu undangan tak sanggup melupakan peristiwa tragis ini. Setidaknya ada dua sosok besar dan sangat berpengaruh dalam sejarah, yakni Jarasandha dan Sisupala, tewas sebagai tumbal. Tiba-tiba saja dada para tamu undangan diserbu tanda tanya yang tak pernah bisa terjawab. Haruskah setiap kekuasaan mesti ditegakkan dengan cara kekerasan dan berdarah-darah? Tidak adakah cara lain yang lebih santun dan penuh kearifan untuk menggapai wibawa dan kekuasaan? Perhelatan agung yang berdarah-darah. Perhelatan upacara agung Rajasuya akhirnya benar-benar digelar setelah Jarasandha tewas secara tragis sebagai tumbal. Para pembesar negeri dari berbagai belahan dunia pewayangan tumpah ruah di Amarta. Di atas panggung kehormatan tampak beberapa tamu penting tengah mengikuti prosesi upacara dengan khidmat. Puncak acara agung adalah pemberian gelar Maharaja di Raja Sesembahan Agung kepada Yudhistira. Penguasa santun ini dinilai layak menerimanya setelah sukses membangun belantara hutan Kandawa Prasta yang angker dan wingit menjadi negara Amarta yang modern dan berwibawa. Sebelum upacara penganugerahan yang sakral itu digelar, ada satu acara yang tak kalah penting, yakni musyawarah besar alias mubes, untuk menentukan siapa yang layak menyandang predikat tertinggi sebagai tamu utama. Ternyata musyawarah berjalan alot. Penentuan figur yang tepat untuk menerima anugerah sebagai tamu utama berjalan panas dan syarat intrik. Aroma politik begitu menyengat, tak jarang ambisi pribadi pun mencuat ke permukaan. Di tengah situasi yang syarat intrik dan ambisi, Bisma yang selama ini cukup disegani mengusulkan bahwa Kresna lah yang layak untuk mendapatkan anugerah sebagai tamu utama. Usulan ini didukung sepenuhnya oleh Yudhistira. Oleh karena itu calon Maharaja di Raja ini segera meminta Nakula dan Sadewa untuk mempersiapkan upacara penganugerahan tamu utama kepada Kresna. Namun ketika persiapan tidak dimulai, Sisupala, penguasa dari negara Cedi, negeri Cedi, beringsut dari tempat duduknya. Lantas dengan wajah memerah menentang habis-habisan penganugerahan itu dengan suara lantang dan kasar. Tunggu dulu. Segenap anggota mubes yang mulia, saya perlu memperjelas siapa sesungguhnya Kresna yang diusulkan oleh putra Dewi Gangga yang selama ini kita hormati ini untuk menjadi tamu utama.
Saya heran dan terkejut dengan usulan ini, apalagi tanpa argumentasi apapun. Para putra Pandu juga mengamininya. Sungguh, di luar dugaan saya kalau sosok yang selama ini saya hormati ternyata berpikiran sempit dan picik, kata Sisupolo dengan nada tinggi sambil berdiri. Para tamu undangan saling bertatapan sambil membelalakkan bola mata. Tolong dengarkan penjelasan saya, tuan-tuan yang mulia. Sesungguhnya orang yang diusulkan untuk menyandang gelar tamu utama tak lebih seorang pengecut yang berasal dari keluarga gendeng. Apakah rekam jejak sosok seperti ini pantas untuk mendapatkan gelar sebagai tamu utama? Apakah dia memang pantas untuk menerima anugerah itu? Lanjut Sisupala sambil menyapukan pandangan mata nanarnya kepada hadirin. Para tamu undangan saling berbisik, sebagian mengangguk-angguk mengiyakan pernyataan Sisupolo. Tentu saja Sisupolo kian bersemangat dan percaya diri. Hei Yudhistira, coba lihat dan perhatikan para tamu undangan yang hadir dalam upacara agung ini. Lihat, siapa mereka? Tidak malukah engkau kepada mereka yang jauh lebih terhormat dan pantas menerima anugerah tamu utama ketimbang Kresna? Engkau sama saja memperlakukan para tamu undangan yang berderajat mulia ini seperti gedibal jika harus menyaksikan anak Basudewa yang merupakan budak Raja Ugrasena ini sebagai tamu utama. Engkau dan saudara-saudaramu para Pendawa tidak akan pernah mendapatkan keuntungan apapun dari dia. Tegas Sisupala sambil menunjuk-nunjuk muka Kresna yang duduk berseberangan. Hei putra-putra Pandu, kalian belum berpengalaman dan tidak pernah terdidik dalam soal tata cara persidangan raja-raja terhormat. Bisma yang ternyata berjiwa lemah telah mempermainkan engkau. Kenapa engkau terlalu lancang memutuskan pemberian kehormatan utama tanpa bermusyawarah dulu dengan para raja yang masyhur dan terhormat? Kresna sama sekali tidak pantas menjadi penasihatmu. Selain cacat moral, dia juga punya rekam jejak yang buruk sepanjang hidupnya. Yang paling pantas sejatinya adalah Turna, guru besarmu. Dia juga hadir dalam persidangan ini. Dugaanmu salah besar kalau memusisikan Kresna sedemikian tinggi dalam soal upacara spiritual. Itu mustahil. Di sini juga masih ada guru besar Kerpa Aswatama, putra mahkota Duryudana. Juga karena buka matamu lebar-lebar Yudhistira. Kenapa justru engkau lebih memilih Kresna yang keturunan gedibal bukan pahlawan, belum berpengalaman dan pengecut? Itu sama saja engkau merendahkan derajat semua raja dan putra mahkota yang hadir di sini. Tahu? Wajah Sisupolo kian memerah saga, tubuhnya mulai berkeringat, darahnya mendesir. Saya bukannya tidak setuju Yudhistira menggelar Maharaja di raja, tapi melihat sikap dan cara berpikirnya yang picik saya jadi ragu. Apakah dia benar-benar berkarakter dan luhur budi pekertinya? Buktinya, ia dengan sengaja menelanjangi kehormatan kita semua sebagai tamu terhormat. Bahkan dia juga pernah berkongkang-lingkong secara licik dengan Kresna dan Bima untuk menghabisi nyawa Jarasandha. Menurut saya, Yudhistira tidak sehebat yang digembar-gemborkan orang. Bahkan sesungguhnya ia penguasa yang rendah budi pekertinya, sama dan sebangun dengan penasihatnya yang licik dan pengecut. Berondong Sisupala bagikan mitra liur. Suasana musyawarah makin memanas. Beberapa tamu undangan serempak berdiri memberikan dukungan kepada Sisupala. Tak lama kemudian bola mata Sisupala diarahkan kepada Kresna. Hai Kresna, alangkah pongah dan tidak tahu dirinya engkau ini. Mau menerima begitu saja gelar tamu utama yang sungguhnya sangat tidak pantas engkau sandang. Apa memang engkau sudah mabuk kekuasaan? Apa engkau tidak merasa bahwa upacara ini sungguhnya hanya untuk mempermalukan dirimu? Apakah engkau juga tidak mengerti bahwa pemberian gelar ini sungguhnya seperti telur busuk yang dilemparkan ke wajahmu? Sungguh tidak berbudi dan tak tahu diri. Jelas semakin terbukti bahwa Yudhistira, Bisma, dan Kresna benar-benar berderajat rendah dan berasal dari keluarga hina. Sisupala menyapukan wajahnya kepada segenap tamu undangan. Lantas dengan suara lantang mengajak mereka untuk memboikot upacara Rajasuya. Tidak sedikit tamu undangan yang melakukan aksi walk out dan meninggalkan arena mubes dengan wajah bersungut-sungut. Melihat gelagat yang kurang baik, Yudhistira segera menenangkan suasana dengan kata-kata yang santun dan bijak. Ia memohon agar segenap tamu undangan tetap duduk dan tenang kembali.
Namun usahanya sia-sia. Mereka benar-benar telah kena hasutan Sisupala. Kresna yang dari tadi sudah tak sanggup menahan fitnah, hinaan, dan cacian Sisupala, akhirnya benar-benar murka. Ia tak sanggup lagi menahan diri terhadap semua perkataan Sisupala di depan tamu-tamu terhormat. Ia segera berjingkat dari tempat duduknya, lantas dengan gerak cepat menghadang Sisupala dan para pengikutnya. Walhasil duel maut pun tak bisa dihindari. Kresna dan Sisupala beradu otot di depan para peserta mubes. Kedua tokoh ini mengerahkan segala kekuatan dan berbagai jurus agar bisa secepatnya melumpuhkan musuh. Namun agaknya keberuntungan belum berpihak kepada Sisupala. Ketika sedang lengah, Kresna berhasil menghunjamkan tinju dengan kekuatan penuh tepat di ulu hatinya. Tubuh Sisupala pun bergedam mencium tanah, mati. Suasana pun berubah kacau. Para pengikut Sisupala sama sekali tak sanggup menatap wajah Kresna yang tengah murka. Mereka mengurungkan niatnya untuk meninggalkan arena mubes. Seperti kena sihir, mereka bergegas kembali menuju arena musyawarah. Akhirnya, sesuai rencana upacara Raja Surya untuk menobatkan Yudhistira sebagai Maharaja di Raja benar-benar digelar. Meskipun demikian, para tamu undangan tak sanggup melupakan peristiwa tragis ini. Setidaknya ada dua sosok besar dan sangat berpengaruh dalam sejarah, yakni Jarasandha dan Sisupala, tewas sebagai tumbal. Tiba-tiba saja dada para tamu undangan diserbu tanda tanya yang tak pernah bisa terjawab. Haruskah setiap kekuasaan mesti ditegakkan dengan cara kekerasan dan berdarah-darah? Tidak adakah cara lain yang lebih santun dan penuh kearifan untuk menggapai wibawa dan kekuasaan? Perhelatan agung yang berdarah-darah. Perhelatan upacara agung Raja Surya akhirnya benar-benar digelar setelah Jarasandha tewas secara tragis sebagai tumbal. Para pembesar negeri dari berbagai belahan dunia pewayangan tumpah ruah di Amarta. Di atas panggung kehormatan tampak beberapa tamu penting tengah mengikuti prosesi upacara dengan khidmat. Puncak acara agung adalah pemberian gelar Maharaja di Raja Sesembahan Agung kepada Yudhistira. Penguasa santun ini dinilai layak menerimanya setelah sukses membangun belantara hutan Kandawa Prasta yang angker dan wingit menjadi negara Amarta yang modern dan berwibawa. Sebelum upacara penganugerahan yang sakral itu digelar, ada satu acara yang tak kalah penting, yakni musyawarah besar alias mubes, untuk menentukan siapa yang layak menyandang predikat tertinggi sebagai tamu utama. Ternyata musyawarah berjalan alot. Penentuan figur yang tepat untuk menerima anugerah sebagai tamu utama berjalan panas dan syarat intrik. Aroma politik begitu menyengat, tak jarang ambisi pribadi pun mencuat ke permukaan. Di tengah situasi yang syarat intrik dan ambisi, Bisma yang selama ini cukup disegani mengusulkan bahwa Kresna lah yang layak untuk mendapatkan anugerah sebagai tamu utama. Usulan ini didukung sepenuhnya oleh Yudhistira. Oleh karena itu calon Maharaja di Raja ini segera meminta Nakula dan Sadewa untuk mempersiapkan upacara penganugerahan tamu utama kepada Kresna. Namun ketika persiapan tidak dimulai, Sisupala, penguasa dari negara Cedi, negeri Cedi, beringsut dari tempat duduknya. Lantas dengan wajah memerah menentang habis-habisan penganugerahan itu dengan suara lantang dan kasar. Tunggu dulu. Segenap anggota mubes yang mulia, saya perlu memperjelas siapa sesungguhnya Kresna yang diusulkan oleh putra Dewi Gangga yang selama ini kita hormati ini untuk menjadi tamu utama. Saya heran dan terkejut dengan usulan ini, apalagi tanpa argumentasi apapun. Para putra Pandu juga mengamininya. Sungguh, di luar dugaan saya kalau sosok yang selama ini saya hormati ternyata berpikiran sempit dan picik, kata Sisupala dengan nada tinggi sambil berdiri. Para tamu undangan saling bertatapan sambil membelalakkan bola mata. Tolong dengarkan penjelasan saya, tuan-tuan yang mulia.
Sesungguhnya orang yang diusulkan untuk menyandang gelar tamu utama tak lebih seorang pengecut yang berasal dari keluarga gendeng. Apakah rekam jejak sosok seperti ini pantas untuk mendapatkan gelar sebagai tamu utama? Apakah dia memang pantas untuk menerima anugerah itu? Lanjut Sisupala sambil menyapukan pandangan mata nanarnya kepada hadirin. Para tamu undangan saling berbisik, sebagian mengangguk-angguk mengiyakan pernyataan Sisupala. Tentu saja Sisupala kian bersemangat dan percaya diri. Hei Yudhistira, coba lihat dan perhatikan para tamu undangan yang hadir dalam upacara agung ini. Lihat, siapa mereka? Tidak malukah engkau kepada mereka yang jauh lebih terhormat dan pantas menerima anugerah tamu utama ketimbang Kresna? Engkau sama saja memperlakukan para tamu undangan yang berderajat mulia ini seperti gedibal jika harus menyaksikan anak Basudewa yang merupakan budak Raja Ugrasena ini sebagai tamu utama. Engkau dan saudara-saudaramu para Pendawa tidak akan pernah mendapatkan keuntungan apapun dari dia. Tegas Sisupala sambil menunjuk-nunjuk muka Kresna yang duduk berseberangan. Hei putra-putra Pandu, kalian belum berpengalaman dan tidak pernah terdidik dalam soal tata cara persidangan raja-raja terhormat. Bisma yang ternyata berjiwa lemah telah mempermainkan engkau. Kenapa engkau terlalu lancang memutuskan pemberian kehormatan utama tanpa bermusyawarah dulu dengan para raja yang masyhur dan terhormat? Kresna sama sekali tidak pantas menjadi penasihatmu. Selain cacat moral, dia juga punya rekam jejak yang buruk sepanjang hidupnya. Yang paling pantas sejatinya adalah Durna, guru besarmu. Dia juga hadir dalam persidangan ini. Dugaanmu salah besar kalau memusisikan Kresna sedemikian tinggi dalam soal upacara spiritual. Itu mustahil. Di sini juga masih ada guru besar Kerpa Aswatama, putra mahkota Duryudana. Juga karena buka matamu lebar-lebar Yudhistira. Kenapa justru engkau lebih memilih Kresna yang keturunan gedibal bukan pahlawan, belum berpengalaman dan pengecut? Itu sama saja engkau merendahkan derajat semua raja dan putra mahkota yang hadir di sini. Tahu? Wajah Sisupala kian memerah saga, tubuhnya mulai berkeringat, darahnya mendesir. Saya bukannya tidak setuju Yudhistira menggelar Maharaja di raja, tapi melihat sikap dan cara berpikirnya yang picik saya jadi ragu. Apakah dia benar-benar berkarakter dan luhur budi pekertinya? Buktinya, ia dengan sengaja menelanjangi kehormatan kita semua sebagai tamu terhormat. Bahkan dia juga pernah berkongkang-lingkong secara licik dengan Kresna dan Bima untuk menghabisi nyawa Jarasandha. Menurut saya, Yudhistira tidak sehebat yang digembar-gemborkan orang. Bahkan sesungguhnya ia penguasa yang rendah budi pekertinya, sama dan sebangun dengan penasihatnya yang licik dan pengecut. Berondong Sisupala bagikan mitra liur. Suasana musyawarah makin memanas. Beberapa tamu undangan serempak berdiri memberikan dukungan kepada Sisupala. Tak lama kemudian bola mata Sisupala diarahkan kepada Kresna. Hai Kresna, alangkah pongah dan tidak tahu dirinya engkau ini. Mau menerima begitu saja gelar tamu utama yang sungguhnya sangat tidak pantas engkau sandang. Apa memang engkau sudah mabuk kekuasaan? Apa engkau tidak merasa bahwa upacara ini sungguhnya hanya untuk mempermalukan dirimu? Apakah engkau juga tidak mengerti bahwa pemberian gelar ini sungguhnya seperti telur busuk yang dilemparkan ke wajahmu? Sungguh tidak berbudi dan tak tahu diri. Jelas semakin terbukti bahwa Yudhistira, Bisma, dan Kresna benar-benar berderajat rendah dan berasal dari keluarga hina. Sisupala menyapukan wajahnya kepada segenap tamu undangan. Lantas dengan suara lantang mengajak mereka untuk memboikot upacara Rajasuya. Tidak sedikit tamu undangan yang melakukan aksi walk out dan meninggalkan arena mubes dengan wajah bersungut-sungut. Melihat gelagat yang kurang baik, Yudhistira segera menenangkan suasana dengan kata-kata yang santun dan bijak. Ia memohon agar segenap tamu undangan tetap duduk dan tenang kembali. Namun usahanya sia-sia. Mereka benar-benar telah kena hasutan Sisupala. Kresna yang dari tadi sudah tak sanggup menahan fitnah, hinaan, dan cacian Sisupala, akhirnya benar-benar murka. Ia tak sanggup lagi menahan diri terhadap semua perkataan Sisupala di depan tamu-tamu terhormat. Ia segera berjingkat dari tempat duduknya, lantas dengan gerak cepat menghadang Sisupala dan para pengikutnya. Walhasil duel maut pun tak bisa dihindari.
Kresna dan Sisupala beradu otot di depan para peserta mubes. Kedua tokoh ini mengerahkan segala kekuatan dan berbagai jurus agar bisa secepatnya melumpuhkan musuh. Namun agaknya keberuntungan belum berpihak kepada Sisupala. Ketika sedang lengah, Kresna berhasil menghunjamkan tinju dengan kekuatan penuh tepat di ulu hatinya. Tubuh Sisupala pun bergedam mencium tanah, mati. Suasana pun berubah kacau. Para pengikut Sisupala sama sekali tak sanggup menatap wajah Kresna yang tengah murka. Mereka mengurungkan niatnya untuk meninggalkan arena mubes. Seperti kena sihir, mereka bergegas kembali menuju arena musyawarah. Akhirnya, sesuai rencana upacara Raja Surya untuk menobatkan Yudhistira sebagai Maharaja di Raja benar-benar digelar. Meskipun demikian, para tamu undangan tak sanggup melupakan peristiwa tragis ini. Setidaknya ada dua sosok besar dan sangat berpengaruh dalam sejarah, yakni Jarasandha dan Sisupala, tewas sebagai tumbal. Tiba-tiba saja dada para tamu undangan diserbu tanda tanya yang tak pernah bisa terjawab. Haruskah setiap kekuasaan mesti ditegakkan dengan cara kekerasan dan berdarah-darah? Tidak adakah cara lain yang lebih santun dan penuh kearifan untuk menggapai wibawa dan kekuasaan?